Dataran tinggi Dieng, dengan segala pesonanya sering disebut negeri di atas awan. Sebuah ungkapan yang tak jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di sekitar Dieng. Udara dingin pegunungan dan kabut tipis memang senantiasa menghiasi panorama alam Dieng yang indah. Dataran tinggi Dieng yang berada lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut serta iklim yang khas membuat cuaca dapat berubah secara drastis dalam hitungan menit. Langit biru tanpa awan yang menjadi salah satu pesona alam Dieng dapat berubah dengan cepat menjadi langit penuh awan kelabu dan kabut dataran tinggi. Dari beberapa penelitian yang dilakukan, Dieng Plateau atau Dieng Volcano Complex terbentuk dari gunung api tua yang mengalami penurunan drastis atau dislokasi. Patahan gunung Prau itu memunculkan gunung-gunung kecil yang dapat terlihat jelas mengelilingi dataran tinggi Dieng. Dua di antara gunung-gunung kecil itu adalah Gunung Pakuwaja dan Sikunir. Dua gunung ini dikenal wisatawan sebagai tempat menyaksikan sunrise. Ya, panorama alam nan elok dengan pemandangan matahari terbit menjadi pesona lain dataran tinggi Dieng. Aktivitas ini menjadi favorit wisatawan yang datang ke Dieng walau harus menembus kabut pagi dan udara dingin Dieng yang menusuk tulang. Suhu rata-rata menjelang subuh bisa mencapai 4 derajat Celcius. Guys, ini adalah pintu masuk Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa, dengan ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, dan merupakan pintu masuk menuju ke Bukit Sikunir Dieng. Pemandangan dari puncak Sikunir Dieng memang menyuguhkan panorama alam nan indah dan mengagumkan bak lukisan. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing serta Gunung Merapi di kejauhan terlihat menjulang di antara perbukitan yang menghijau. Kota Wonosobo yang berjarak 35 km dari Dieng menjadikan panorama Sikunir bertambah indah dengan rumah-rumah penduduk yang memenuhi kaki Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Seakan membayar lunas semua kelelahan yang harus dirasakan wisatawan saat menempuh jalan setapak yang menanjak tajam di pinggir jurang menuju puncak Sikunir. Guys, saat ini saya sedang berada di 2.700 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Bukit Sikunir Dieng. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk melihat golden sunrise. Tepat di kaki Gunung Sikunir, terdapat desa Sembungan yang senantiasa diselimuti kabut. Sebagian besar penduduk desa Sembungan berprofesi sebagai petani dan kentang menjadi komoditi pertanian yang banyak ditanam di desa ini, seperti layaknya desa-desa lain di sekitar dataran tinggi Dieng.
Dataran tinggi Dieng yang penuh pesona ini sebenarnya adalah dataran dengan aktivitas vulkanik di bawah permukaannya, seperti Yellowstone di Amerika Serikat ataupun dataran tinggi Tengger di Bromo. Daerah ini sesungguhnya adalah kaldera dari gunung-gunung api kecil di sekitarnya. Aktivitas vulkaniknya masih tergolong aktif dan pada waktu-waktu tertentu dapat terjadi gempa dengan skala kecil dan semburan lumpur serta uap. Banyaknya kawah-kawah yang masih aktif hingga saat ini menegaskan kondisi Dieng sebagai volcano kompleks. Selain kawah, Dieng juga mempunyai telaga-telaga dengan ciri vulkanik, seperti Telaga Merdada, Telaga Pengilon, Telaga Warna, dan belasan telaga lainnya. Halo Bapak, beli tiket Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 6:30 untuk tutup itu jam 5:30. Kembaliannya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Telaga Warna adalah salah satu dari 4 tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di Dieng. Dan Telaga Warna merupakan bagian dari konservasi sumber daya alam. Telaga Warna adalah danau vulkanik yang banyak dikunjungi. Telaga kecil yang tenang ini juga merupakan kawasan konservasi dan berada dalam pengawasan Kementerian Kehutanan. Namun telaga ini terkenal justru karena pada waktu-waktu tertentu air telaga bisa berubah warna. Kandungan belerang dan mikrobiologi atau ganggang yang hidup di dalam air telaga serta pantulan sinar matahari membuat seolah-olah air telaga berubah warna. Di Taman Wisata Alam ini selain ada Telaga Warna, ada juga Telaga Pengilon, Goa Semar, Goa Sumur, dan juga Goa Jaran. Di samping Telaga Warna terdapat Telaga Pengilon yang berukuran lebih kecil dari Telaga Warna. Kedua telaga ini hanya dipisahkan oleh rerumputan yang membentuk rawa kecil. Namun, air Telaga Pengilon terlihat bening dan sama sekali tidak mengandung belerang. Suhu sekitar 4-16 derajat Celcius dan juga tinggi lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, kentang dapat tumbuh subur di Dieng. Kita juga dapat menemukan dengan mudah ladang-ladang kentang tumbuh di sini. Dan kentang merupakan salah satu hasil pertanian produk andalan. Selain dianugerahi alam nan indah, peninggalan peradaban masa lalu yang tinggi,
Dieng juga memiliki tanah pertanian yang subur. Dikenal sebagai penghasil komoditi pertanian terutama kentang, ladang-ladang kentang dan berbagai jenis sayuran seakan menyelimuti bukit-bukit yang ada di kawasan Dieng. Lahan garapan para petani Dieng memang menjadi pemandangan tersendiri dan mendominasi bukit-bukit sekitar Dieng. Dengan aku, Aku Didi. Dia namanya siapa? Kak Edi. Kak Edi. Aku mau lihat-lihat hasil kentangnya Pade. Sudah siap panen belum Pade? Belum. Oh belum. Yang mana Pade? Umur 70 hari. 70 hari. Ya. Ini biasanya kentang itu dari awal ditanam sampai panen berapa hari Pade? 105. 105 hari. Sekarang udah hari ke 70. 70 hari ya Pade. Di sini ada kentangnya berapa macam Pade? Ada 10 macam. 10 macam. Kalau untuk cara pembibitan tanaman kentang ini gimana sih Pade? Ya caranya gini, kalau pertama itu cari bibit yang Iya, kalau sudah unggul nanti ditunaskan sampai panjang. iya. Nah nanti cari lemah yang steril. Yang steril ya. Ya, kalau sudah situ nanti kadang-kadang kalau tidak steril itu harus direbus dulu. Kalau tidak direbus tidak layak nanti. Iya, Caranya itu nanti sudah setelah panen, iya. nanti kalau panen baru setekan 1 kali ya harus buat bibit dulu. Kentang memang menjadi andalan komoditi pertanian Dieng. Tanaman sejenis umbi-umbian ini telah menjadi sumber utama pendapatan para petani Dieng. Udara yang dingin dengan tanah yang subur membuat tanaman kentang tumbuh subur. Masa tanam yang tidak terlalu lama dan harga yang relatif stabil menjadikan kentang bak primadona bagi para petani. Selain beberapa jenis kentang yang biasanya didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia dan negara lain, petani Dieng juga menanam bibit kentang yang dikembangkan sendiri dan dianggap sesuai dengan tanah yang ada di kawasan Dieng. Guys, ini adalah tunas yang kelak akan menjadi tanaman kentang. Pade setelah ini diapain Pade? Ini dipangkas dulu sama pakai ini silat. Ya, Setelah ini nanti dicelupkan ini obat. ini diberi obat ya? Ya, diobat dulu, diimunisasi. Ya. Nah, setelah itu ditanam di sini polybag. Siap dimasukkan ke dalam Polybag. polybag. Nah, setelah ini nanti dimasukkan ke ruang petang Ya, 1 minggu. selama 1 minggu. Sudah ini akarnya sudah mulai ada, dikeluarkan ya, yang ada sinarnya Selama 1 minggu. 1 minggu. Terus, Jadi 15 hari. Ya. Nanti sudah 15 hari bawa ke ladang. ya, Kalau di ladang, kalau umur nanti sudah 105 hari, nah baru panen. siap dipanen. Guys, setelah tunas dimasukkan ke dalam polybag, kemudian dibawa ke ruangan gelap selama 1 minggu, kemudian dipindah ke dalam ruangan ini untuk mendapatkan sinar matahari. Setelah itu baru siap untuk dibawa ke ladang dan ditanam selama 105 hari. Siap setelah itu untuk dipanen. Ade, terima kasih banyak sudah diberikan ilmu cara menanam kentang. Saya jadi tambah ilmu. Mari Pade, saya pamit ya. Terima kasih.
Dataran tinggi Dieng yang terletak dalam wilayah administrasi 2 kabupaten juga mempunyai potensi wisata petualangan alam seperti Arung Jeram. Ya, Sungai Serayu yang berhilir di kawasan Dieng sering dimanfaatkan sebagai lokasi arung jeram baik di tingkat nasional bahkan internasional. Aliran Sungai Serayu yang tidak terlalu deras dan masuk dalam kategori grade 3-4, namun memiliki jeram yang unik dan beragam, menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat olahraga ini. Guys, kali ini saya mau rafting di Sungai Serayu. Dan ini adalah pengalaman pertama kali untuk saya. Sungai Serayu ini adalah perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dan juga Wonosobo. Tanto, Mbak. Tanto, Iya. untuk rafting ini alat yang dipersiapkan apa aja ya? Untuk alat-alat kita rafting, kita standar arung jeram, Mbak. Mulai dari helm, Ya. pelampung atau life jacket, terus dayung atau pedal. Oh, itu harus ya Mas? Itu ya, harus. Dalam kegiatan setiap rafting. kegiatan pengarungan itu harus dikenakan setiap pengunjung. Kalau untuk Sungai Serayu ini lintasannya berapa kilometer, Mas? Untuk Sungai Serayu, total jarak itu 32 kilo. Sepertinya seru ya, Mas. Ini kira-kira berapa lama nih, Mas nih? Untuk pengarungan kita itu menempuh jarak 16 kilo ya. Iya, Total waktu 2 jam, Mbak. 2 jam. Tapi 2 kalau jam dipersingkat